kita memahami bahwa visi sekolah yang kita buat atau yang sudah ada di sekolah ini tentu tidak begitu saja ada, tapi sudah dirumuskan dengan baik. Nah, jadi beliau ini hanya mensimulasikan, karena tugas beliau sebagai seorang calon guru kontrak untuk mensimulasikan, membuat bagaimana nanti pada saat beliau menjadi pemimpin di satuan pendidikan dan merumuskan suatu visi, maka akan dipaparkan seperti ini. Jadi kalau nantinya sebentar visi yang disampaikan Pak Abbas ini ada kecocokan dan mau diikuti oleh sekolah, maka alhamdulillah itu salah satu kesempatan kami sebagai pendamping beliau. Kemudian sebelum saya persilakan Pak Abbas untuk memaparkan visi sebagai kesempatan satu bahannya, kami persilakan kepada Ibu untuk memberikan sekolahnya. Baik. Kalau begitu saya lanjut ke Pak Abbas untuk memaparkan visi dan perkasa perubahan yang telah dibuat di pendidikan kita. Pada Pak Abbas, kami silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita masih sempat hadir di ruangan ini guna menghadiri atau menyaksikan visi dan prakarsa perubahan saya yang saya buat. Dan tak lupa juga saya kirimkan salam dan kasih kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam gelap ke alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan, mungkin ada kesepakatan kelas atau ruangan di sini, yaitu semua peserta aktif dalam diskusi. Kemudian diskusi dilaksanakan mungkin kurang lebih 40 menit. Kemudian yang terakhir peserta diskusi memberikan umpan balik. Adapun tujuan diskusi kita di sini adalah melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, diskusi kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita murid. Dan yang terakhir, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang mendorong pertumbuhan murid dari segala aspeknya. Baik, saya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlu kita ketahui Bu, bahwa di dalam menuntun segala kodrat itu ada dua, jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu melihat kondisi peserta didik, di mana berada di kondisi peserta yang di mana dia dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Jadi kalau misalnya peserta didik itu tinggal di pesisir pantai, maka dia dipengaruhi oleh alam di situ. Kemudian kalau kodrat zaman, di era digital sekarang ini kan di teknologi canggih ya, jadi peserta didik dipengaruhi oleh zaman itu. Ya, oke. Jadi yang perlu kita harus tahu juga bahwa murid-murid kita itu mempunyai apa namanya? Kita
murid-murid kita ini mempunyai empat jenis di dalam peserta didik. Yang pertama, murid-murid kita itu unik dan berbeda itu. Maksud saya di mana uniknya, kita itu punya peserta didik kita itu punya karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, murid-murid kita itu mempunyai bakat dan minat. Nah, bakat dan minat. Kemudian yang ketiga, murid-murid kita itu punya potensi, Bu. Kemudian pada saat peserta didik atau kita sebagai pendidik harus tahu bagaimana bakat dan minat anak-anak, kemudian melihat sampai di mana potensi anak-anak tersebut atau peserta didik. Nah, pada saat potensi itu sudah ditemukan, maka ujung akhirnya adalah kebahagiaan. Jadi kembali ke persoalan tadi bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kontrak, jadi menuntun yang akhirnya nanti pada saat itu kita sudah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oke, Bu, ini cita-cita kita bersama. Jadi kita sebagai guru penggerak, ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik, Ibu, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan pemantik ini gimana cita-cita murid itu seperti apa? Jadi saya lempar ke teman-teman atau Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik seperti ini.